Saudara, suhu panas diprediksi masih akan terus berlangsung dan jelas ini harus diantisipasi. Dan berikut pernyataan dari BMKG terkait dengan proyeksi suhu panas yang akan terjadi di Indonesia. Nah, secara karakteristik fenomena suhu panas yang terjadi di wilayah Indonesia merupakan fenomena akibat dari adanya gerak semu matahari yang merupakan suatu siklus yang biasa yang terjadi setiap tahun. Kondisi ini umum terjadi, biasanya terjadi pada bulan Maret hingga Juni, di mana posisi matahari berada di tidak jauh dari ekuator yang sekarang sedang berada di belahan bumi utara dan terus bergerak ke utara. Diperkirakan pada bulan Juni hingga Agustus kondisi atmosfer di wilayah Indonesia bagian selatan akan semakin kering sehingga minim potensi pertumbuhan awan dan juga hujan, sehingga suhu udara ketika siang hari akan cenderung lebih panas dari periode akhir-akhir ini. Ya, wilayah selatan katanya masih akan semakin kering sampai bulan Agustus. Pak Sam, tadi memang disampaikan sudah ada pompanisasi yang disiapkan. Ini sudah koordinasi dengan berbagai kementerian lembaga untuk menyediakan perairan begitu? Ya, terima kasih Mbak Ilona. Jadi ada 3 program besar pemerintah sekarang, yang pertanian. Yang satu untuk padi gogo, di mana masih ada hujan, saat ini sebagian masih ada di situ masuk. Kemudian yang kedua pompanisasi. Nah, pompanisasi ini untuk tahun ini, yang seperti katakan Pak Sutarto tadi, memang keadaan darurat. Jadi di mana ada air, di situ kita memanfaatkan. Dimanapun ada air, baik dari sungai, embung, dan potensi saluran-saluran yang lain, kita manfaatkan. Dan ternyata cukup besar potensinya. Tahun ini target kita ada 1 juta hektar. Dan yang kedua, yang ketiga, itu adalah tadi disampaikan Pak Sutarto, justru di rawa. Pak Sutarto, tahun ini kita ada program 400.000 hektar, Pak Sutarto. 200.000 hektar di Sumsel, sisanya di beberapa provinsi yang lain. Jadi sarannya sudah kami lakukan. Pupuk sudah dikasih, pompa sudah dikasih, sehingga kekhawatiran itu, pengalaman tahun 2015 kan pernah juga El Nino cukup besar ya Mbak. Nah itu bisa kita atasi karena sudah kita antisipasi sebelumnya. Nah tahun lalu kita kurang antisipasi. Nah tahun ini belajar dari tahun yang lalu kita sudah antisipasi lebih awal. Jadi mudah-mudahan kita akan aman lah sampai akhir tahun ini. Oke, Pak Sutarto gimana? Ada solusi yang diberikan oleh pemerintah barusan. Tadi kan Anda mengatakan sebenarnya waktu El Nino pemerintah tampak agak lamban untuk meresponnya. Jadi kalau saya ringkas, Pak Sutarto kan tadi masih agak lembut ya nyebutnya bahwa kayaknya nggak salah langkah begitu. Kalau dari Anda sendiri melihat yang disampaikan oleh Pak Sam, apakah sudah tepat? Iya, sebenarnya situasi sekarang ini kan kita memang berhadapan dengan musim kemarau yang panas. Kalau musim kemarau panas, itu sebenarnya ada nilai positifnya kalau airnya tersedia. Kan itu di situ ya. Nah sehingga apa yang diusahakan oleh pemerintah dengan tadi itu akan memperluas tanam di daerah rawa, kemudian pompanisasi. Nah pompanisasi ini sebenarnya mestinya juga kita dorong bukan hanya pompa yang dari sungai, dari dam, mungkin yang sumur dalam pun untuk beberapa daerah itu juga masih ada peluang untuk kita dorong, sehingga kita bisa ke elektrifikasi tadi. Nah, kita lihat bahwa upaya-upaya ini memang harus sungguh-sungguh di lapangan, karena kelemahan pengalaman saya ini sedang membina di 5 kabupaten, yaitu di Kabupaten Madiun, Ngawi, kemudian Klaten, Boyolali, dan Sragen, dalam rangka kita membangun satu pembangunan pertanian ramah lingkungan, yaitu dengan low carbon rice project kita. Nah itu ternyata memang kita itu masih perlu meningkatkan pendampingan. Jadi kalau pendampingan dalam rangka tadi itu penyediaan air ini tidak serius betul-betul dilakukan, karena dengan alasan PPL yang sekarang sudah banyak pensiun, pengendali hama banyak pensiun, pengawas benih banyak pensiun yang belum diganti, saya kira pemerintah harus memperhatikan itu. Ini persoalan kelembagaan, pendampingan di lapangan, itu saya melihat ada kecenderungan kurang tenaganya. Ini yang harus kita dorong. Pak Sutarto, ini adalah pertanyaan saya yang saya rasa banyak yang juga ingin tahu yang terjadi di lapangan. Apakah sudah banyak tempat penggilingan yang kesulitan mendapatkan gabah?
Atau karena kemarin beberapa waktu lalu waktu El Nino itu, Pak, kami punya banyak liputan, sejumlah tempat penggilingan akhirnya berhenti beroperasi dengan alasan yang pertama memang nggak ada gabahnya, yang kedua kemahalan. Jadi ada persaingan mendapatkan gabah di sana. Sekarang gimana? Sebanyak apa? Ya. Kejadian belum? Posisi sekarang ini gabah masih banyak. Sekalipun sudah mulai ada tanda-tanda bergerak naik. Oke. Kenapa bergerak naik? Karena dia sudah tahu bahwa, apalagi kalau pemerintah mengumumkan bahwa ini akan terjadi kekeringan, panas yang cuaca, itu pasti akan ada reaksi di lapangan. Itu salah satunya menaikkan harga. Menaikkan harga. Oh, menaikkan harga. Oh, biasanya begitu. Oke. Ini yang dilakukan oleh banyak pihak gitu. Makanya sebenarnya komunikasi publik ini juga penting. Jadi janganlah ditakut-takutin dulu lah, kira-kira begitu kan. Jadi berarti itu juga harus ditertibkan ya Pak, biar enggak. Kemudian di lapangan justru harus ditunjukkan justru langkah-langkah yang sudah dilakukan. Saya beberapa, kalau nggak salah kemarin ya saya melihat ada langkah Pak Menteri menyampaikan adanya pompanisasi yang sedang berjalan. Saya kira itu yang lebih bagus gitu. Jadi jangan kita mengarah kepada ditakut-takutin. Begitu takut-takutin, biasanya di lapangan itu akan terjadi seperti itu. Sekarang ada kecenderungan. Berarti yang sekarang terjadi ada kecenderungan orang bermain harga di sana. Karena secara psikologis orang khawatir nggak akan ada stok beras, ujung-ujungnya harganya dinaikin. Bahkan padahal kalau dari lapangan, dari keterangan Pak Sutarto, gabahnya masih aman loh. Situasi nggak ada sekarang masih. Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Sutarto. Saya ke Prof. Dwi. Prof, gini, ketika domestik dikhawatirkan bermasalah, lagi-lagi kita sering yang namanya mengandalkan impor beras, gitu ya. Tampaknya seakan-akan negara lain lebih subur. Tadi di PTC awal sudah disampaikan bahwa negara yang suhunya lebih tinggi sekalipun, ladalah jadi sumber beras itu sendiri. Nah, Prof, kira-kira apa yang membuat, apakah ini pertanda kita yang kurang mawas diri, kurang memanfaatkan potensi Indonesia, atau gimana? Ya, ya itu salah satunya mungkin Mbak, kita tidak serius betul untuk peningkatan program peningkatan produktivitas. Ini catatan saya ya Mbak ya, selama pemerintahan saat ini tahun 2014 sampai 2023. Produksi padi kita itu turun Mbak, rata-rata turunnya berapa? 1% per tahun turunnya. Tahun 2013 produksi gabah kita itu di 58 juta ton GKG, 2023 di 53 juta ton GKG. Untuk itu mengapa terjadi kemarin kan goncangan harga di tahun 2023. Dan ini goncangan harga masih terus berlanjut ini, nambahin Pak Tarto, karena kan tiap hari kami mendapat laporan ya terkait dengan harga gabah kering panen di tingkat usaha tani. Harga gabah kering panen saat ini lonjakannya cukup tinggi Mbak di bulan Mei. Di bulan Mei kemarin rata-rata, karena kami melakukan survei tiap bulan di 47 kabupaten sentra produksi padi, di bulan April itu di 5.256. Nah saat ini per hari ini tadi teman-teman juga lapor jaringan tani kami itu sudah di angka 6.100 sampai 6.700. Dan ini nyuwun tolong Pak Tarto, karena apa? Ini pemain-pemain besar bermain semua ini Pak Tarto, membeli dengan harga yang sangat tinggi, sehingga ini yang kemudian menyebabkan penggilingan-penggilingan padi kecil sekarang ini kesulitan. Emangnya Pak Sutarto banyak yang main di lapangan? Iya. Kalau kita bicara di lapangan tuh begini sebenarnya. Ini yang harusnya kita lihat betul. Saya sudah selalu menyampaikan bahwa pemerintah ini kan harus berperan. Salah satu perannya adalah pemerintah harus punya stok. Itu prinsip pertama. Yang kedua, pemerintah harus menjadi market leader di beras ini. Kalau tidak menjadi market leader, yang terjadi seperti sekarang. Nampaknya fleksibilitas HPP yang ditetapkan oleh pemerintah pun ini di lapangan ada kecenderungan tidak ditaati. Padahal fleksibilitasnya kan 6.000. Nah sekarang tadi saya juga dapat laporan karena anggota kami juga lapor. Pak kami sekarang belinya sudah di atas 6.000.
Karena apa? Karena jika mereka juga terpaksa harus beli. Karena apa? Ada yang berani membeli selalu lebih mahal. Itulah yang harus kita tertibkan kalau hal seperti itu. Pak Sam, gimana? Kenapa pemerintah tampaknya sulit jadi market leader kalau kata Pak Sutarto? Tadi kritis juga oleh Prof. Dwi. Sudah koordinasi gimana sih selama ini antar kementerian lembaga begitu? Kita udah ada inilah, ada Kementerian Perdagangan, ada Bappenas begitu. Ya memang kalau urusan market ini bukan urusan Kementerian Pertanian nih. Tapi gini, kan ada diskusinya. Yang dipastikan, ya, ada yang dipastikan gini. Yang dipastikan tahun ini kita berproduksi lebih baik. Tadi Pak Prof. Dwi betul. Jadi kalau kita bandingkan dari 2013 itu stagnan, kemudian artinya masih di atas cukup ya, kemudian turun. Ternyata kalau kita lihat ikuti pupuknya emang turun. Prof. Dwi. Tahun ini itu cuma dapat 4,7 juta ton dari kebutuhan 9,55. Gimana nggak turun gitu ya produksinya. Ditambah air susah, jaringan irigasi juga banyak yang rusak, itu menjadikan masalah buat kita ke depan. Makanya solusi jangka pendek kita itu adalah kompensasi, pemanfaatan rawa lebat, rawa pasang surut, ya, kemudian padi gogo. Itu sementara untuk tahun ini saja. Tapi ke depannya kita akan lebih baik lagi, lebih sistematis, irigasi kita perbaiki, pupuk kita pertahankan untuk cukup untuk semua petani yang membutuhkan, kemudian irigasi diperbaiki. Jadi itu bisa menjamin produksi yang lanjut ke depan. Dan ada rencana Kementerian Pertanian yang cukup besar. Tahun depan itu akan kita tambah area tanamnya ada 1 juta hektar. Jadi tiap tahun kita tambah 3 tahun ke depan. Mudah-mudahan ini akan bisa memecahkan masalah ke depan. Ya, tahun ini kan hanya penambahan area tanam ya. Jadi yang tadinya cuma 2 kali, kita coba 3 kali, yang tadinya tidak ada tambah 1. Jadi itu aja memang areanya tetap, tetapi kita akan menambah area tanamnya, luas lahannya tetap area tanam. Jadi indeks tanamannya bertambah. Ada area tanam yang akan ditambah, Prof. Dwi, yang ini dijawab singkat saja. Ini menyambung pertanyaan saya sebelumnya, bahwa negara-negara yang lain, nanti Prof. Dwi yang menjelaskan begitu. Sebentar. Silakan Pak Sam. Yang negara lain itu ya, ya kita nggak bisa bandingkan dengan Vietnam dan Thailand. Penduduknya jauh lebih sedikit dari... nggak bisa head to head gitu ya? Jadi ya kalau kita kan masih memang perlu ke depan kita tingkatkan cadangan tanam. Tapi di sana memang surplusnya banyak, itu salah satu ekspor mereka ya. Jadi ya ada gangguan sedikit masih bisa ekspor sedikit lah. Walaupun nggak banyak juga loh, hati-hati nih. Oke, baik. Dan kalau begitu nanti saya lanjutkan lagi pertanyaan saya ke Pak Dwi. Nanti kita masih akan kembali, saudara, tetap bersama kami di Business Talk.